Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia dengan NIM 20800125027 dari kelas PGMI-A. Di sini saya akan membuat alat peraga sistem pernapasan. Jadi alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama botol plastik, yang kedua sedotan atau bisa menggunakan ballpoint, yang ketiga balon, yang keempat karet, yang kelima cutter dan gunting, langkah pertama, potong botol plastik menjadi dua bagian atas mulut botol dan bagian bawah. Gunakan cutter dengan hati-hati. Langkah kedua, lubangi tutup botol menggunakan cutter atau gunting. Gunakan cutter dengan hati-hati. Langkah ketiga, masukkan sedotan ke dalam mulut balon A, kemudian ikat pangkal balon A pada sedotan menggunakan karet gelang agar tidak bocor. Langkah berikutnya, masukkan sedotan beserta balon A yang terpasang ke dalam lubang tutup botol. Kemudian tutup botol. Selanjutnya ambil balon B, potong bagian ujung bawah balon sehingga membentuk lembaran karet elastis. Yang terakhir, regangkan potongan balon B dan pasangkan menutupi bagian bawah botol plastik yang terbuka. Kemudian ikat atau kencangkan balon B pada tepi bawah botol menggunakan karet gelang agar rapat dan tidak bocor. Ikat ujung balon B menggunakan karet. Nah, jadi ketika balon B saya tarik keluar, ruang di dalam botol menjadi lebih besar sehingga udara masuk ke balon A dan balon A mengembang. Hal ini sama seperti saat manusia menarik nafas. Sebaliknya, ketika balon B saya dorong ke dalam, ruang di dalam botol mengecil sehingga udara keluar dari balon A dan balon A mengempis. Proses ini sama seperti saat manusia menghembuskan nafas. Alat peraga yang saya gunakan ini memiliki bagian-bagian yang menyerupai organ pernapasan manusia. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing agar proses pernapasan dapat dipahami dengan lebih mudah. Balon A yang berada di dalam botol diibaratkan sebagai paru-paru manusia karena dapat mengembang saat udara masuk dan mengempis saat udara keluar. Sedotan diibaratkan sebagai saluran pernapasan atau trakea yang menjadi jalan masuk dan keluarnya udara menuju paru-paru. Kemudian, balon B yang berada di bagian bawah botol diibaratkan sebagai diafragma. Diafragma adalah otot yang membantu proses pernapasan dengan cara bergerak naik dan turun. Saat diafragma bergerak ke bawah, udara masuk ke paru-paru, sedangkan saat diafragma bergerak ke atas, udara keluar dari paru-paru. Botol plastik diibaratkan sebagai rongga dada yang melindungi organ-organ pernapasan. Dengan adanya alat peraga ini, proses kerja paru-paru dan diafragma dapat terlihat lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pernapasan dada.
Pernapasan dada adalah proses pernapasan yang terjadi karena kerja otot antar tulang rusuk atau disebut juga otot interkostal. Pada saat inspirasi atau menarik nafas, otot antar tulang rusuk bagian luar berkontraksi. Kontraksi ini menyebabkan tulang rusuk terangkat ke atas dan bergerak ke depan. Akibatnya rongga dada membesar dan volume pada paru-paru meningkat. Karena rongga dada membesar, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar tubuh. Oleh karena itu, udara dari luar masuk ke paru-paru. Udara yang masuk mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan tubuh untuk proses respirasi dan menghasilkan energi. Sedangkan pada saat ekspirasi atau menghembuskan nafas, otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi. Tulang rusuk kembali ke posisi semula sehingga rongga dada mengecil. Volume paru-paru juga ikut mengecil sehingga tekanan udara di dalam paru-paru meningkat. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida dan uap air yang merupakan sisa proses metabolisme tubuh. Selain pernapasan dada, manusia juga melakukan pernapasan perut. Pernapasan perut adalah proses pernapasan yang lebih banyak melibatkan kerja diafragma. Diafragma merupakan otot berbentuk lengkung yang terletak di bawah paru-paru dan memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Diafragma memiliki peran penting dalam membantu proses keluar masuknya udara. Pada saat inspirasi atau menarik nafas, diafragma berkontraksi sehingga bentuknya menjadi lebih datar dan bergerak ke bawah. Gerakan ini menyebabkan rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam paru-paru menurun. Akibatnya udara masuk ke paru-paru. Saat proses ini terjadi, bagian perut biasanya tampak mengembang. Sedangkan pada saat ekspirasi atau menghembuskan nafas, diafragma mengalami relaksasi dan kembali melengkung ke atas. Rongga dada menjadi lebih kecil sehingga tekanan udara meningkat dan udara keluar dari paru-paru. Pada saat ini, bagian perut terlihat kembali mengempis. Pernapasan perut biasanya lebih dominan saat tubuh dalam keadaan santai, tidur, atau saat melakukan latihan pernafasan. Jadi, pernapasan dada dan pernapasan perut memiliki beberapa perbedaan walaupun keduanya sama-sama bertujuan membantu proses masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Pernapasan dada lebih banyak menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut lebih banyak menggunakan diafragma. Pada pernapasan dada, gerakan yang paling terlihat adalah naik turunnya dada. Sedangkan pada pernapasan perut, gerakan yang lebih terlihat adalah bagian perut yang mengembang dan mengempis. Pernapasan dada biasanya terjadi saat tubuh melakukan aktivitas yang membutuhkan banyak energi, seperti olahraga atau bekerja. Sedangkan pernapasan perut lebih sering terjadi saat tubuh sedang rileks atau beristirahat. Walaupun berbeda, kedua jenis pernapasan ini bekerja sama untuk membantu tubuh memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berdasarkan demonstrasi dan penjelasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pernapasan manusia memiliki fungsi penting bagi tubuh, yaitu untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Melalui alat peraga sederhana ini, kita dapat memahami bagaimana paru-paru dan diafragma bekerja saat proses pernapasan berlangsung. Saat rongga dada membesar, udara masuk ke paru-paru, dan saat rongga dada mengecil, udara keluar dari paru-paru. Kita juga dapat mengetahui bahwa terdapat dua jenis pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada yang melibatkan otot antar tulang rusuk dan pernapasan perut yang melibatkan diafragma. Demikianlah penjelasan dan demonstrasi alat peraga sistem pernapasan manusia dari saya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang sistem pernapasan manusia.